Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggota Hanifah Aini, Nurul Adaini, dan Katratu Nada. Di sini kami akan mempresentasikan tentang evaluasi UMKM Bittersweet by Najla. Pertama, ada profil bisnis. Bittersweet by Najla adalah sebuah merek dessert premium yang terkenal dengan inovasi rasa dan kualitas bahan bakunya. Didirikan oleh Najla Bishir, brand ini dengan cepat meraih popularitas di kalangan pecinta kuliner di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Bittersweet by Najla menawarkan berbagai varian dessert, termasuk brownies, cookies, dan cake yang tidak hanya lezat tetapi juga memiliki tampilan yang menarik dan estetik. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Yang pertama ada target pasar, perempuan usia 18 tahun sampai 35 tahun yang tinggal di perkotaan dan memiliki daya beli menengah ke atas. Lalu fokus pada kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota besar lainnya. Dan konsumen yang menyukai makanan manis, tren dessert. Yang kedua, pesaing. Secara langsung UMKM lain yang menjual dessert box atau produk serupa. Lalu ada yang tidak langsung seperti toko roti dan kue serta kafe yang menawarkan berbagai jenis dessert. Lalu keunggulan kompetitif, Bittersweet by Najla unggul dalam branding dan pemasaran media sosial dengan visual yang menarik dan interaksi aktif dengan pelanggan. Yang ketiga yaitu tren pasar. Peningkatan belanja online dan penggunaan media sosial sebagai alat utama untuk mencari dan membeli produk. Lalu ada tren ke arah produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Meski segmen ini mungkin masih dalam tahap awal untuk dessert. Lalu UMKM dengan wajah dan cerita yang kuat di balik merek seperti Najla memiliki daya tarik lebih bagi konsumen yang mencari koneksi personal dengan produk yang mereka beli. Berikutnya yaitu analisis produk, yaitu jenis produk seperti dessert box, kue kering, dan kue basah, dan dessert lainnya yang berkembang mengikuti tren dan permintaan pasar. Lalu kualitas produk, bahannya berkualitas, konsistensi, dan estetika. Inovasi produk yaitu ada varian rasa, terus menghadirkan varian rasa baru dan kombinasi yang unik untuk menarik perhatian konsumen. Lalu presentasi, penekanan pada tampilan produk yang menarik dan instagramable menjadikan setiap produk tidak hanya enak tapi juga menarik untuk difoto. Lalu harga produk ditunjukkan untuk konsumen kelas menengah ke atas yang mencari kualitas premium dan pengalaman kuliner yang unik. Lalu pengemasan, menarik dan elegan, cocok untuk hadiah dan acara khusus. Dan ada analisis pemasaran. Bittersweet by Najla memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk memasarkan produk mereka. Mereka juga menggunakan fitur stories dan live untuk berinteraksi langsung dengan pengikut mereka. Lalu, Bittersweet by Najla juga sering bekerja sama dengan influencer dan food vlogger yang memiliki banyak pengikut. Lalu ada juga diskon dan bundling. Bittersweet by Najla sering menawarkan diskon dan bundling produk selama periode promosi tertentu. Dan yang terakhir ada program giveaway. Giveaway diadakan secara rutin untuk meningkatkan interaksi dengan pengikut dan menarik konsumen baru. Peserta diminta untuk mengikuti akun, mengomentari posting, dan membagikan konten untuk kesempatan memenangkan produk secara gratis. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength. Bittersweet by Najla melakukan promosi besar-besaran pada platform TikTok dan Instagram melalui influencer terkenal. Yang kedua, varian dessert dari Bittersweet by Najla beragam sehingga konsumen merasa menunya bervariatif dan menarik. Dan yang ketiga, Bittersweet by Najla memakai bahan yang berkualitas premium sehingga konsumen tidak ragu membelinya. Kemudian weakness dari produk Bittersweet by Najla itu yang pertama, beberapa orang merasa bahwa harga produk Bittersweet by Najla masih terlalu mahal. Lalu yang kedua, bagi beberapa orang yang tidak terlalu suka manis, merasa dessert ini masih terlalu manis. Dan yang ketiga, lokasi outlet yang masih belum banyak tersebar di mana-mana. Lalu ada opportunitiesnya. Yang pertama, ada peluang besar untuk ekspansi ke kota-kota besar lainnya. Dan yang kedua, masyarakat yang bijaksana karena mementingkan kualitas produk daripada harga. Kemudian threats-nya,
dari produk Bittersweet by Najla ini, yang pertama, banyaknya pesaing pasar dessert yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah. Lalu perubahan harga bahan baku yang tidak terduga, dan yang terakhir perubahan tren dan preferensi konsumen yang cepat. Selanjutnya, tantangan dan hambatan yang dilalui oleh Bittersweet by Najla. Yang pertama, persaingan yang ketat. Industri makanan yang berkaitan dengan kue dan coklat bisa sangat kompetitif dan sangat bersaing dengan banyak pesaing di tingkat lokal maupun nasional. Yang kedua, perubahan tren konsumen. Selera konsumen dan tren pasar dapat berubah dengan cepat. Bittersweet by Najla perlu selalu beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap relevan di pasar. Dan yang terakhir, mempertahankan kualitas produk. Tantangan paling besar adalah mempertahankan kualitas produk agar selalu tetap baik dan memuaskan konsumen. Kesimpulannya, setelah membahas evaluasi usaha Bittersweet by Najla dari berbagai sudut pandang, dapat disimpulkan bahwa analisis pasar, pesaing, tren pasar, produk, pemasaran, SWOT, tantangan dan hambatan menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam mengelola usaha. Dengan persaingan yang semakin ketat dan perubahan tren konsumen yang dinamis, langkah-langkah strategis harus terus dipertimbangkan. Mengetahui posisi usaha dan keunggulan kompetitifnya sangat penting untuk memastikan kesuksesan jangka panjang. Dengan demikian, Bittersweet by Najla diharapkan terus berinovasi, beradaptasi, dan memanfaatkan peluang yang ada untuk tetap menjadi pilihan utama para konsumen di pasar. Sekian pembahasan evaluasi UMKM Bittersweet by Najla dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.